kasih untuk semua perawat sudah hadir tepat waktu pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan meeting morning kita dan kita akan membahas beberapa hal terkait dengan handover. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian handover, tujuan, manfaat, prosedur, serta metode dari handover itu sendiri. Saya persilakan untuk kepada PP, yaitu Ibu Maria, untuk menjelaskan tentang pengertian serta tujuan dari handover itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Bu Angel atas waktu yang diberikan. Sebelumnya selamat pagi teman-teman, selamat pagi juga kepada Bu Angel. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu handover dan tujuan handover. Handover sendiri adalah komunikasi oral yang dimana di situ terjadi perpindahan informasi atau transfer informasi antara shift yang satu dengan shift berikutnya. Jadi antara shift malam ke shift pagi ke shift siang, dan begitu juga seterusnya, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Apa sih tujuan dari kita melakukan handover? Handover itu sendiri bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait kondisi pasien, berikut juga keadaan pasien, rencana-rencana keperawatan yang akan kita lakukan, rencana yang belum dilakukan pada shift sebelumnya yang akan dilanjutkan kepada shift seterusnya. Jadi kalau misalnya pada saat dinas pagi ada rencana yang belum dilaksanakan atau belum terlaksanakan, nanti bisa dilimpahkan kepada yang dinas berikutnya untuk dilaksanakan. Seperti itu. Terus fungsinya sendiri untuk apa? Di situ kita bisa bertukar informasi, menyampaikan masalah-masalah yang terjadi pada shift sebelumnya, sehingga di situ juga terjadi brainstorming. Jadi kita bisa bertukar pikiran untuk masalah-masalah yang terjadi agar tercapai jalan keluar atau solusinya. Seperti itu. Ada dari teman-teman lagi? Baik, terima kasih ya Bu Maria ya, sangat jelas itu tujuan dan pengertian dari handover itu apa. Kemudian saya persilakan kepada Ibu Elisa selaku PA1 untuk menjelaskan manfaatnya. Kira-kira seperti apa manfaat handover? Jadi untuk manfaat dari handover sendiri itu yang pertama ada meningkatkan asuhan keperawatan selanjutnya. Jadi informasi pasien itu lebih akurat sehingga tidak ada kesalahan yang dapat membahayakan dari pasien tersebut. Kemudian yang kedua itu mentransfer informasi pasien. Jadi seperti yang Ibu Maria tadi bilang, ada penyampaian informasi pasien mulai dari shift pagi ke shift siang, kemudian dari shift siang ke shift malam, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu memberikan motivasi. Jadi ini tuh ada manfaat untuk perawat tersendiri. Salah satunya memberikan motivasi. Nah, selain memberikan motivasi, itu juga dapat menjalin hubungan kerjasama dengan tanggung jawab yang lebih optimal, seperti itu. Kemudian untuk manfaat untuk pasiennya sendiri itu pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Nah, selain dari manfaat untuk perawat dan juga pasien, ada juga manfaat untuk rumah sakit sendiri. Nah, salah satunya yaitu dengan adanya handover, itu bisa meningkatkan pelayanan keperawatan pada pasien secara lebih komprehensif, seperti itu, Ibu. Ya, baik, terima kasih ya Ibu Elisa sudah menyampaikan manfaat dari handover itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya prosedur dari handover itu seperti apa dan bagaimana? Saya persilakan kepada Ibu Rena untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Angel. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur dari handover ya. Perawat yang bertanggung jawab pada malam hari terhadap pasien melaporkan kepada perawat yang bertanggung jawab selanjutnya. Untuk selanjutnya, hal-hal yang diserah terimakan itu seperti nama, nomor rekam medis, diagnosa medisnya, terus ada diagnosa keperawatan yang akan muncul, tindakan keperawatan yang telah dilakukan, terus ada intervensi atau kolaborasi yang telah dilakukan, dan selanjutnya ada rekomendasi atau perencanaan implementasi. Untuk selanjutnya, perawat menerima operan jaga itu dilakukan klasifikasi atau konfirmasi terkait data ataupun tindakan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pasien. Terus pelaksanaannya itu berada di ruangan perawat. Selanjutnya untuk pelaksanaan serah terima dilakukan di ruang perawat, dilanjutkan dengan keliling untuk mengunjungi pasien satu persatu. Untuk dokumentasi dari handover sendiri itu ada SOAP, ada tanggal dan jam SOAP sesuai handover, terus dibubui tanda tangan, yang menyerahkan itu di atas, terus yang menerima bertanda tangan di bawahnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih ya Ibu Rena sudah menjelaskan prosedur dari handover sendiri. Jadi kita perlu perhatikan ya untuk prosedur yang telah
dibahas Ibu Rina. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Hakim untuk menjelaskan tentang metodenya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode handover. Metode handover ini ada dua, metode tradisional dan metode bedside handover. Untuk metode tradisional dilakukan hanya di meja perawat saja, sehingga tidak memunculkan diskusi ataupun pertanyaan dari pasien. Jika perawat datang ke ruang pasien itu hanya mengecek kesehatan secara umum saja, tidak secara keseluruhan, sehingga pasien sendiri tidak mendapatkan informasi kesehatan secara up to date. Yang kedua yaitu bedside handover. Untuk bedside handover ini dilakukan di samping meja pasien, sehingga memunculkan pertanyaan dan diskusi antara perawat dan pasien sendiri. Kelebihannya untuk bedside handover ini, pasien dapat mengetahui informasi tentang kesehatannya secara up to date. Baik, terima kasih Ketua Tim Ibu Lufia telah menjelaskan tentang metode dari handover itu sendiri. Jadi ada dua metode. Jadi kita bisa evaluasi di ruangan kita ini kita menggunakan metode apa yang efektif seperti apa. Jadi semuanya sudah selesai ya untuk diskusi handovernya. Kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup ya. Kalau cukup kita lanjutkan ke pelaksanaan dari handover itu sendiri. Ya, selamat pagi semuanya. Semuanya sudah kumpul ya. Yang jaga malam yang mana? Bu. Ya, untuk yang jaga pagi. Baik, semuanya sudah kumpul ya. Sebelum kita memulaikan handover kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Baik, kita akan mulai handover kita. Saya persilakan kepada PJ Shift untuk menyampaikan bagaimana kondisi pasien yang didapatkan sepanjang jaga malam tadi malam. Silakan. Baik, terima kasih kepada kepala ruangan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil dari pasien kelolaan saya tadi malam. Di sini sebanyak 2 pasien dengan ketergantungan pasien seperti itu. Terus untuk yang pasien yang pertama, di sini anak A usia 14 tahun, kamar nomor 2, masuk pada tanggal 26 November 2021 jam 9.30 malam. Untuk dokter penanggung jawab pasiennya itu ada dokter Fani, dan untuk diagnosa medisnya itu diare, dan masalah keperawatan yang muncul yaitu ketidakefektifan pola nafas, diare, dan hipertermia juga. Nah, untuk latar belakang dari pasien itu sendiri, dari hasil observasi, KU-nya baik, kesadarannya komposmentis, dan pasien mengatakan BAB cair, konsistennya encer. Pasien mengatakan sudah 2 hari BAB-nya itu, dan perutnya agak terasa sedikit nyeri, dan skala nyerinya itu 4 gitu. Terus untuk mual muntahnya juga ada 3 kali dalam sehari. Terus untuk minumnya itu 4 gelas per hari. Ibu pasien mengatakan anaknya itu panas. Terus untuk tekanan darahnya 90/70, untuk nadinya 110 kali per menit, untuk respirasinya 20 kali per menit, dan suhunya itu 38,4 derajat Celcius. Nah, pasien ini terpasang nasal kanul sebanyak 3 liter per menit. Terus terpasang impuls RL juga di ekstremitas bagian atas sebanyak 30 per ppm. Nah, untuk inputnya dari makanan, minuman, sama infus, terus obat yang diinjeksi sebanyak 1100 per 8 jam. Nah, untuk outputnya tersendiri dari BAK, BAB sama muntahnya itu ada 1200 per 8 jam seperti itu. Terus untuk asesmennya, dari hasil pengkajian pasien itu tampak lemah, terus mukosa bibirnya agak sedikit kering, makanannya 1/2 porsi,
Terus pasien juga mengatakan kalau makan lidahnya terasa pahit. Terus untuk akalnya teraba hangat, terus kulitnya tampak sedikit kemerahan, terus pasien tampak gelisah, terus sedikit sesak nafas juga, terus nafasnya cuping hidung. Nah, untuk rencana selanjutnya, tindakan selanjutnya itu monitor O2, monitor input-outputnya, sama monitor defisit. Untuk input dan outputnya tadi berapa ya? Jadi untuk inputnya tersendiri dari makanan, minuman, terus infus yang diberikan sama injeksi obat itu sebanyak 1000 per 8 jam, 1000 cc per 8 jam. Nah, untuk outputnya itu dari BAB, BAK sama muntahnya itu sebanyak 1200 per 8 jam seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dipantau terkait dengan oksigen di badan pasien. Baik. Selanjutnya kamar nomor 3 atas nama anak B, ini usianya itu 12 tahun dengan berat badan 35 kg. Masuknya kemarin tanggal 26 November pukul 2.30 siang. Di sini dia untuk diagnosanya sendiri ada DHF, dan juga untuk masalah keperawatannya ada hipertermi, defisit volume cairan, dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk KU-nya baik, dan untuk kesadarannya juga CM. Ibunya mengatakan anaknya itu sempat demam dan muntah 4 hari yang lalu, dan juga BB-nya itu turun 1 kg dalam 4 hari. Sebelum mual ada juga keluhan mual, muntah, dan juga sakit badan. Untuk nafsu makannya sendiri ini menurun anaknya, jadi kurang nafsu makannya tidak ada, dan juga untuk hasil lab WBC-nya yaitu 2,14 kali 103 ml, dan juga untuk HT-nya 39,7%, untuk HB-nya 14,6 gram per desiliter, dan untuk badan cairannya ini untuk inputnya itu 2100 cc, dan untuk outputnya 2310 cc. Ini ada minus ya, 210 cc. Dan juga untuk infusnya dengan menggunakan infus aserin 500 ml. Untuk obatnya itu ada paracetamol 3 kali 1 kali, ranitidin 3 kali 50 mg. Untuk TTV-nya tadi pagi itu 9, untuk tekanan darahnya 90/60, respirasi 22 kali per menit, nadinya 88 kali per menit, dan juga untuk suhunya 31 derajat Celcius. Untuk keadaan kulitnya pasien sendiri itu hangat, dan juga turbo kulitnya kering. Dan pada saat tadi makan pagi, pasien itu hanya menghabiskan 1/4 porsi makanan, jadi tidak terlalu banyak habis. Dan untuk yang jaga pagi dimohon untuk dilihat lagi untuk hasil labnya itu ada yang terbaru atau enggak, dan juga untuk nanti ada jam 9 ada memasukkan obat ranitidin. Untuk anak B itu HB-nya tadi berapa ya? Untuk anak B itu tadi HB-nya 14,6 gram per desiliter. Oh iya. Kalau untuk dietnya masih sama ya? Dietnya masih sama seperti yang kemarin, yaitu diet dengan rendah lemak, karena kan anaknya sendiri kan susah makan kan, nafsu makannya masih lemah, jadi masih tetap dietnya seperti kemarin. Obatnya tadi jam berapa? Untuk obatnya itu ranitidin jam 9 nanti. Ya. Apakah masih ada yang kurang jelas? Kalau masih ada silahkan didiskusikan sekarang. Cukup ya, cukup. Baik, kalau sudah ukuran pada pagi hari ini, kita langsung saja ke ruang pasien ya. Ya. Selamat pagi, Dek Kris. Pagi, suster. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, suster. Baik ya. Untuk diarenya masih cair BAB-nya? Iya, tapi dikit-dikit. Dikit-dikit. Hari ini untuk perawat malamnya sudah selesai jaga ya, digantikan dengan perawat jaga pagi. Hari ini ada perawat Elisa, perawat Maria, perawat Rena, dan perawat Lucia.
Nanti kalau ada apa-apa, Ade tinggal pencet bel ya. Sudah ya, kita tinggal dulu ya, Dek. Cepat sembuh ya. Istirahat, Dek. Mari. Selamat pagi. Pagi suster. Dek Vita, gimana kabarnya hari ini? Baik suster. Baik ya, masih muntah nggak? Masih. Masih muntah. Kapan muntahnya? Tadi malam. Tadi malam. Nah, sekarang kita operan jaga ya, karena yang jaga malam sudah selesai digantikan dengan yang jaga pagi. Hari ini ada perawat Elisa, perawat Rena, perawat Maria, dan saya sendiri perawat Lutfia. Nanti kalau ada perlu apa-apa bisa pencet bel ya. Kalau begitu kita tinggal dulu, selamat istirahat. Cepat sembuh ya. Istirahat ya, Dek. Mari. Baik, ini sudah selesai kita yang operan pada pagi hari ini. Yang dinas malam silakan pulang, yang dinas pagi selamat bekerja semaksimal mungkin melihat kondisi pasien yang ada di Lapandia. Kemudian untuk hari ini saya sudahi dulu. Sebelum kita menyudahi semuanya, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar yang dinas malam sampai ke rumah dengan keadaan selamat. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, saya persilakan kepada Fatin untuk memulai konferensinya nanti ya. Baik, terima kasih. Selamat yang jaga malam, selamat pulang, dan yang jaga pagi semangat bekerja. Terima kasih.